Nah, di sini ada 8 peran fitrah bunda. Jadi ketika kita menjadi seorang bunda, checklist apa saja yang perlu kita penuhi gitu ya. Di sini kalau kita belajar menjadi seorang bunda yang selaras fitrah gitu ya. Ada 8 aspek fitrah. Yang pertama, bahwa seorang bunda itu menjadi pelaksana pendidikan. Di sini kan seorang ayah menjadi konsep membuat visi misi, dan kita sebagai seorang bunda itu adalah pelaksana harian pendidikan. Diturunkan menjadi pembelajaran-pembelajaran yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Terus yang keduanya, person of love and sincerity. Artinya kita harus bermodalkan kasih sayang dan cinta. Karena ini akan menjadi mungkin istilahnya pembasuh luka ya. Kadang-kadang kita misalkan ada menemui kondisi anak yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kadang kita terlalu reaktif yang akhirnya memang harus kita basuh lukanya ya dengan cinta. Insya Allah mereka akan tahu bahwa apa yang kita lakukan itu sebetulnya bentuk kasih sayang kita untuk menjaganya, untuk memeliharanya supaya terhindar dari sebuah bahaya atau sesuatu yang nantinya bisa mencelakakan seperti itu. Akhirnya kan anak akan paham, oh itu teh sebuah reaksi positif yang sebetulnya menunjukkan cinta seorang bunda itu. Nah, yang ketiga adalah bahwa itu sangat harmoni dan sinergi. Nah, kadang-kadang kalau di rumah itu ada beberapa anak ya, tentunya setiap hari seorang bunda itu akan diuji oleh istilahnya interaksi yang terjadi. Anak itu biasanya tidak terkontrol atau mungkin bahkan mereka saling rebutan mainan lah atau mungkin bertengkar apa dan sebagainya seperti itu. Nah, ketika terjadi seperti itu maka peran bunda ini sangat penting ya untuk melerai atau mungkin kalau saya istilahkan menjadi wasit gitu. Jadi ketika ada sebuah pertengkaran ya kita mencoba untuk mengajak mereka menemukan apa sih kira-kira yang menjadi penyebab itu gitu. Biasanya kalau saya ke anak-anak itu yang bisa diajak komunikasi, saya tanya gitu di antara keduanya, kira-kira menurut kakak apa, menurut adik apa, seperti itu. Akhirnya ketemu seperti itu. Nah, jadi itu teknik atau mungkin pola atau cara gitu ya, bagaimana seorang bunda itu menemukan titik temu gitu ya, sehingga antara kakak adik itu ya bisa menemukan caranya sendiri pada akhirnya nanti ketika terjadi konflik. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya, bahwa seorang bunda itu adalah pemilik moralitas dan nurani. Biasanya kalau seorang perempuan itu lebih kepada perasaan ya. Nah, dengan modal perasaan ini, empati itu bisa lebih istilahnya dihidupkan seperti itu. Yang selanjutnya, supplier feminitas. Jadi tidak maskulin lah, mungkin kalau lawannya feminim itu adalah maskulin. Di sini lebih kepada keibuan seperti itu. Nah, yang selanjutnya, bahwa seorang bunda itu adalah pembangun hati dan rasa. Ya masih ada hubungannya ya tadi ya dengan poin keempat. Yang ketujuh, ya berbasis pengorbanan. Mungkin kalau misalnya kita lihat urusan seorang bunda itu identik dengan domestik ya, dari mulai pagi sampai malam. Sebetulnya kalau full mom itu akan ya dihadapkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di hadapan ya, dari mulai dapur mungkin kalau istilahnya ada di sumur dan ada di kasur gitu ya kalau orang Jawa mah gitu. Nah, itu adalah peran yang memang membutuhkan sebuah pengorbanan ya, karena kalau kitanya secara rutinitas setiap hari dihadapkan seperti itu tanpa ada sebuah kesiapan ya untuk menjalaninya, biasanya akan merasa lelah karena ya itu aja gitu ya, monoton. Nah, bagaimana caranya supaya apa yang kita hadapi itu menjadi sesuatu hal yang kita rasakan bahwa ini ada sesuatu loh gitu. Jadi tidak hanya sebatas rutinitas, tapi menjadi satu ibadah bahwa kita di rumah itu mempunyai peran untuk menjadi pemimpin atau mewakili suami untuk menata rumah dan sebagainya seperti itu. Dan yang terakhir adalah sang pembasuh luka yang tadi mungkin ya. Jadi
dengan cinta, dengan harmoni, dengan kasih sayang, insya Allah seorang bunda itu berpeluang untuk menjadi, dokter ya, mungkin seperti itu.